Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, kita ketemu lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini nanti mengajar kelas berapa, Bu Dewi? Nanti ada jam 12.12 ada studio. PSDO sebagaimana yang kita bahas kemarin tentang rencana ini ya. Iya. Baik Bu Dewi, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu lagi, Bu Dewi. Kita hari ini akan berbincang-bincang terkait dengan apa yang Bu Dewi akan sampaikan nanti di kelas. Bu Dewi bisa menceritakan terkait dengan tujuan mengajar yang nanti akan Bu Dewi sampaikan di kelas. Untuk tujuan pembelajaran nanti di kelas kita mau bahas tentang konsep permutasi. Ini masih bagian dari materi kaidah penjajahan. Nah, permutasi ini bagian yang kedua. Jadi yang sebelumnya kita sudah ada aturan perkalian dan aturan penjumlahan itu sudah kita bahas di bahasan sebelumnya. Dan hari ini kita Ini nanti berarti anak-anak itu sudah punya ini Bu Dewi, apa namanya, kemampuan awal sebelum memasuki submateri terkait dengan permutasi dan kombinasi ini. Kemampuan awal yang dibutuhkan anak apa Bu Dewi sebelumnya? mereka paham aturan dan perkalian dan juga aturan penjumlahan karena dalam permutasi itu juga sebagian itu mengait ke aturan-aturan tersebut. Kayak ya pre-quiz sebelum masuk ke materi permutasi kita memproses mereka. Nah, untuk Bu Dewi kira-kira apa yang namanya, yang hambatan-hambatan yang kira-kira akan dihadapi oleh anak ketika mengajar ini apa? Walaupun Bu Dewi belum melakukan asesmen awal ini. Kalau pengalaman di kelas-kelas yang tahun kemarin itu ini kan sebenarnya materinya ada dua, antara permutasi dan kombinasi. Kadang suatu materi itu anak itu bingung ini tuh permutasi apa kombinasi. Bingung gitu. Memang agak ada keserupaan antara dua hal itu. Ya sebenarnya ada prinsip pokok. Ya cuman namanya anak juga kadang lupa. Terus kalau kayak timbul salah jadi mereka kadang bingung. Ini pakai cara apa gitu. Ini saya ganti soal jadi bingung. Apalagi mungkin anak belum banyak latihan, kalau matematika kan belum banyak latihan gitu ya. Ya, dan ada lagi itu kalau misalkan mereka itu saya beri tugas di rumah itu 90% enggak Jika dikerjakan, nah itu problem. jadi akhirnya saya oh ya sudah berarti latihannya memang mungkin hanya bisa di sekolah, jadi saya dulu latihannya sebelum satu pas pembelajaran, baru nanti di belakang referensi, kayak besok minggu depan diulang lagi kuis awal lagi di sekolah. Untuk membuat mereka biasa. Jadi Bu Dewi, nanti tujuan pembelajaran yang akan dicapai berarti apa ya? Menjelaskan konsep komunikasi sama analisisnya, nanti terus kemudian kita coba kaitkan Jadi menjelaskan konsep permutasi. jadi anak nanti ya kan bisa menjelaskan konsep itu sama analisisnya. Kita pakai diskusi. Jadi itu berarti nanti kemampuan yang akan dikembangkan pada diri anak itu adalah konsep permutasi. Baik. Nah, dalam mengajarkan ini atau mengelola pembelajaran ini tentu Bu Dewi itu punya metode, punya strategi agar anak itu mudah. Gitu ya. Bisa dijelaskan mungkin itu gimana, strateginya gimana yang dipakai Bu Dewi? Nanti kita rencananya membuat diskusi grup, tapi grup ini nanti kita bentuk berdasarkan hasil asesmen awalnya. Jadi kita mau asesmen awal dulu, terus kita buat jadi sesuai yang ada di range awal atas, nanti kita akan mix dengan yang di bawahnya, jadi enggak terlalu jomplang, jadi ada anak yang capable buat tentor temennya nanti Teman tutor sebaya gitu ya. ya. Jadi nanti kita ada pakai metode problem solving, nanti ada masalah yang mau kita berikan ke anak, jadi mereka belajarnya dari masalah itu biar bisa tahu implementasi. Ya. Terkait dengan tadi ada tutor sebaya dan seterusnya, itu kan dalam proses memang bagus ya. Artinya nanti anak yang sudah mampu, mereka juga ada tantangan. Kemudian anak yang belum mampu, dia juga nanti lebih enak kalau dia belajar dengan temannya sendiri, ada keakraban. Malu kalau papanya saya kadang ada yang malu, terutama dia cowok.
tapi kan ya bukan takut ya. Bukan, Oh. mereka sama saya kan. Enggak takut ya artinya. Kayak Tapi ada yang merasakan, nanti tetap saya kasih soal ekstra. ekstra ya untuk pengayaan. Ya, yang memang benar-benar minat ya pasti bisa. Ya, betul. Baik Bu Dewi, selain strategi yang tadi ada problem solving, kemudian tadi metodenya apa? Terus nanti Itu ya. Tadi pengelompokan. Pengelompokan itu tujuannya apa ya? untuk distribusi siswa, jadi kayak kita asesmennya ke pengetahuan yang awal frame. Oke. Ini nanti kita bagi kelompok itu ada satu anak yang saya kira lebih mampu buat motor itu. Jadi kan nanti kita ada range atas, range bawah, tapi nanti hasilnya tetap saya yang buat. Iya. Karena nggak akan diperlihatkan hasil. Nanti sebenarnya Bu Dewi itu sudah menerapkan apa ya? Kalau dalam pembelajaran itu kan kalau anak yang apa namanya punya kebutuhan yang berbeda-beda, kemampuan juga berbeda-beda, jadi itu nanti dikelompokkan berdasarkan kemampuan awal mereka, sehingga mereka lebih mudah untuk menerima itu. Jadi begitu ya Bu Dewi. Kalau yang mungkin bisa bilang gitu Pak, memang gitu, tapi anak yang nggak bisa itu maunya lebih nyaman kalau temannya motor yang bisa lebih paham kalau dia udah bisa ngajari temannya kan jadi semakin paham. Baik Bu Dewi, saya tadi mohon izin untuk mencatat beberapa hal yang terkait dengan diskusi kita kali ini, dan ini menjadi dasar saya nanti untuk mengamati. Mohon izin juga nanti kalau Bu Dewi waktu mengajar saya amati dengan tujuan kita nanti belajar bersama, dalam arti nanti untuk refleksi, jadi untuk perbaikan kita. Jadi demikian untuk diskusi kita kali ini Bu Dewi, kita ketemu nanti di kelas, dan setelah itu nanti setelah di kelas kita nanti akan bincang-bincang lagi untuk melakukan refleksi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah diambil dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Besok kalau keluar lagi bisa? Optimis bisa. Oh iya. Gawe soal itu. Kalau mengucapkan, kalau kalian mengucapkan suatu kalimat itu suatu afirmasi. Afirmasi itu kekuatan. Jadi kalau kalian mensugesti diri kalian, oh kalau gak disol, kasih sol, itu ya. Baik, Bu Dewi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi, kita sudah dari kelas 12 IPS 2 tadi ya. Jadi kita berbincang terkait dengan pembelajaran yang disampaikan Bu Dewi tadi itu terkait dengan permutasi dan kombinasi. Baik Bu Dewi, tadi dalam pengamatan saya ini menyampaikan hal yang menarik dulu tadi. Saya mendapatkan satu angle tadi itu Bu Dewi menyampaikan ajakan kepada anak-anak itu untuk ini, untuk senantiasa mengafirmasi diri dengan kata-kata yang afirmatif. Nah, ini menarik bagi saya, ini makanya saya sampaikan dulu. Menurut Bu Dewi apa ini pentingnya untuk kelas 12 IPS 2 khususnya? 12 IPS 2 itu kan dalam fase apa ya, mungkin bisa dibilang ada galaunya, bimbangnya, kan mereka udah mau lulus. Nah, afirmasi itu kayak semacam motivasi diri. Jadi anak itu perlu diajari bagaimana caranya bisa memotivasi diri sendiri. Nggak cuma dikandani toh, kalau kita ngomongin anak toh itu kan motivasi dari luar. Padahal yang paling bisa mengubah seseorang itu adalah motivasi dari dirinya. Internalnya dulu, internal force-nya harus keluar. Nah, biar keluar itu maka diberi kayak apa ya? Kalau dalam psikologi itu ada kata sugesti. Kalau sugesti itu masuk, nah itu akan sangat membantu anak biar nggak terlalu takut dengan
memorinya atau mungkin udah kalau kita kebetulan tuh kayak otak itu ngeluarin blockchainnya jadi dia nggak bakalan masuk Sudah ada hambatan gitu ya. duluan terus susah. Nah ini sebenarnya kalau dalam apa ya teori pembelajaran itu ada namanya KSE, kompetensi sosial emosional. Nah Bu Dewi ternyata sudah menerapkan itu berarti. Jadi sudah menerapkan bagaimana membangkitkan kesadaran diri anak. Jadi emosinya seperti apa dan seterusnya. Bagus Bu Dewi. Baik selanjutnya dari proses pembelajaran tadi Bu Dewi, menurut penilaian Bu Dewi sendiri, ibu itu merasa sudah puas atau ada beberapa hal yang Bu Dewi merasa belum puas dari pembelajaran tadi yang diizinkan kelola tadi itu? belum puas Belum puas. belum puas ya sebenarnya itu kadang berjalan dengan Misalnya di aspek apa misalnya? aspek tadi mereka habis assessment itu kan kalau mengelompokkan itu yang memang butuh waktu sekitar 5 menit. Nah diskusinya itu ternyata lebih lama dari ekspektasi. Oh gitu. Akhirnya mereka belum jadi presentasi, jadinya malah diskusi tambahan. Itu tadi afirmasi. Iya. Jadi butuh afirmasi itu ya. Ya itu Yang tadi perlu ya, dibangkitkan. ya sudah. Yang penting mereka udah dapat poin. Intinya tadi itu ya konsepnya semoga mereka bisa. Teman direfleksi tadi hampir 70% udah. Kan tadi saya share polling di WA. Polling di WA berapa persen kira-kira materi yang terserah kita range. Sekitar 70% ya lumayan. Tinggal kita Artinya sudah mencapai tujuan gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita skala ya, kita buat skala antara skala 1 sampai 10. Menurut Bu Dewi, kepuasan Bu Dewi itu di skala mana dalam mengajar tadi? Atau tingkat keberhasilan Bu Dewi dalam mengajar berdasarkan di hasil refleksi ya. skala berapa? 7 ya? Wah, udah bagus itu saya kira. Berarti strategi Bu Dewi kan sudah berjalan tadi ya? Sudah berjalan Tapi dengan baik. ada skenario yang belum Yang harus ini, ya, yang harus putar gitu ya? harusnya mereka bisa semua soalnya ya. Nggak bisa semua. Oke, baik Bu Dewi. Menurut Bu Dewi, dalam proses pembelajaran tadi, kekuatan-kekuatan apa yang bisa Ibu Dewi manfaatkan sehingga itu mendukung efektivitas pembelajaran? Tadi di awal kelas kita sempat pakai assessment, jadi saya pengen mereka itu senang banget. Jadi kan dari hasil assessment itu ada anak yang di grade atas, ada anak yang di grade bawah. Iya. Nah, yang grade atas ini yang saya manfaatkan jadi kelebihan karena mereka nanti akan jadi tutor sendiri anak. Gitu ya. Ya, jadi kadang anak itu nih sama saya kadang mungkin malu takut, terutama anak cowok katanya mana yang belum bisa itu Malah malu. makanya jadi ya udah main tutor aja berarti. Iya. Baik, jadi itu ya kekuatannya jadi bagus. Baik, selain kekuatan, hambatan-hambatan apa yang menurut Bu Dewi itu dirasa nanti perlu dipecahkan gitu, sehingga itu tidak terjadi pada pembelajaran yang lainnya, yang berikutnya. Hambatannya satu itu manajemen waktu. Memang kita tidak bisa prediksi apa yang akan terjadi di kelas. Dan bahkan RPP yang saya pakai ini pun kalau terapkan di kelas itu belum tentu berhasil juga. Belum tentu ini ya, Iya, sama ya untuk nggak bisa. Jadi perlakuannya, treatmentnya. tapi ya tetap ada kelas yang mungkin dikasih ini berhasil, ada yang enggak. Nah yang enggak itu yang jadi PR. Jadi PR-nya ya berarti berikutnya ya diganti. Nah, kalau menurut Bu Dewi, apakah untuk kelas-kelas seperti itu ada solusi khusus misalnya? Solusi Atau strategi lain yang bisa Ibu terapkan untuk kelas itu? kalau strategi lain itu saya malah pikirannya itu kan minat anak itu ke matematika itu bervariasi. Saya nggak mungkin menyamaratakan kalau KKP minat matematika, ini kelasnya nggak sama sekali, nggak bisa begitu. Nah minatnya anak itu kan berkorelasi dengan hasil belajarnya. Betul. Nek udah minat ya kemungkinan besar akan berhasil. Tapi kalau udah nggak minat duluan, terutama kalau bagi mereka udah punya trauma matematika, gurunya kemudian ya baik kayak saya. Gurunya itu ramah gitu ya, saya, tidak. itu nggak galak, di kelas nggak galak Pak. Tapi tegas. Tapi tegas. Itu ya tetap aja kalau memang udah punya trauma kan
menyembuhkan trauma itu yang susah. Jadi momok ya, seolah-olah mereka itu menganggap matematika itu momok ya. Jangan-jangan Iya. itu dari Saya SD pernah SMP jujur- gitu ya. Jujur tanya ke anak, kalian nggak suka saya? Enggak bu, kita suka ibu, tapi kita nggak suka bapaknya. Tuh. Jadi kayaknya ada luka sejarah mereka. Makanya, makanya mereka udah di kelas atas kelas 12 ya, sejarah kan udah dari SD. Baik Bu Dewi, bagus ini. Kalau menurut Bu Dewi, nah solusinya apa dan kemudian rencana tindak lanjut untuk Bu Dewi ke depan apa? Kalau saya, besok saya tetap saya akan belajar untuk bagaimana sih ngajar yang bikin mereka itu nggak jiplak duluan sama matematik. Yang pertama itu, terus nanti saya akan mencoba belajar ya mungkin kemarin saya dengar info tentang pembelajaran diferensiasi. Saya itu nanti mungkin akan belajar dalam. Itu nanti jadi rencana pengembangan diri Bu Dewi ke depannya. Baik, Ya Bu ada Dewi. opsi lain. Kadang saya juga buntu ini pakai kelas ini. Harus Kalau bagaimana? pakai ini nggak mau pakai ini. Terutama kalau kelas jamnya jam terakhir. Ya itu sudah Itu- mengalami kebuntuan dari segala hal ya. Iya. Jadi kadang ya susah gitu sih, nggak bisa mengkondisikan anak tuh. Kadang ya berhasil, kadang ya enggak. Terutama yang habis soal Dari secara fisik mereka sudah berkumpul. udah tua, habis itu ketemu matematika. Matematika. Baik Bu Dewi, terima kasih. Percakapan kita luar biasa. Menurut Bu Dewi, percakapan ini sebenarnya bermanfaat nggak untuk pengembangan diri kita sebagai guru? Ya, bermanfaat Pak. Jadi saya juga butuh teman untuk sharing, sharing pembelajaran. Mungkin dari sharing itu nanti saya akan ketemu oh jalan keluarnya seperti ini. Ya. Daripada dipendam sendirian, nanti saya ngomongkan walau entah itu mungkin dapat solusi apa enggak. Enggak. Saya udah ngomong. Tapi sebenarnya Bu Dewi, dari ngomong itu sebenarnya kita itu bisa mencari solusi dari dalam diri kita sendiri sebenarnya. Iya. Ya itu diantaranya begitu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Nek menurut Bu Dewi, apakah waktu saya memandu percakapan ini apa ya kurang Bu Dewi kurang berkenan atau misalnya ada rasa apa gitu misalnya? Enggak ya, enggak merasa tertekan atau Bu Dewi? Baik, terima kasih Bu Dewi. Percakapan kita hari ini semoga bermanfaat dan harapan saya nanti kita semua, khususnya Bu Dewi nanti bisa mengembangkan diri, terutama tadi yang Bu Dewi sampaikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Terima kasih atas kesempatannya Bu Dewi. Kita ketemu lagi dalam coaching pada kesempatan berikutnya. Semoga Bu Dewi sukses dalam mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.